untuk tadi masukan dari Pak Bukhari. Dari saya ada 3. Pertama kaitan dengan metode penulisan, yang kedua kaitan juga dengan slide proposal, yang ketiga adalah isi dari proposal penelitian itu sendiri. Saya mulai dari awal, kaitan dengan penulisan nanti diperbaiki lagi, terutama di sini berkaitan dengan awal paragraf jangan menggunakan kata sambung, itu juga penting. Jadi setiap awal paragraf itu jangan menggunakan kata di, dalam, untuk, dan lain sebagainya. Kata sambung itu diusahakan atau seharusnya itu tidak boleh ada di awal paragraf. Ya, saya sudah sebutkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan kata asing menggunakan italic atau miring. Jangan lupa, semua istilah asing itu menggunakan miring, baik asingnya itu Arab, Indonesia, Arab, Inggris, Belanda, atau di pemijahan, bahasa Sunda gitu. Harus miring juga gitu. Cek orang Sunda kayak gitu. Nah, itu penting. Yang ketiga adalah yang C itu tadi ada beberapa penulisan Al-Quran itu yang masih kebalik, nanti diperbaiki ya. Saya lihat di sini itu di beberapa halaman ya, yang Al-Qurannya itu dia mungkin memang nanti belum dibiasakan ya, dari mulai halaman 10, kemudian juga halaman 11, halaman 12 yang paling banyak, itu nanti diperbaiki ya. Sebenarnya ini copy paste nya itu biasa, kalau Al-Quran copy paste aja dari hadis web atau mungkin dari Indra juga termasuk juga artinya. Kalau yang di halaman 12 itu ada yang tidak ada artinya, itu nanti diperbaiki. Itu semuanya terbalik semuanya tuh. Kemudian konsistensi juga tadi sebenarnya font itu kalau mau Arial terus font itu sebenarnya masih diperbolehkan selama dia konsisten. Tapi di sini ini penulisan body note, teman-teman ke depan kita tuh pakai body note saja. Karena tren di luar itu semuanya pakai body note, APA style. Ya, American Psychology gitu ya, saya APA itu. Nah, itu jadi standarnya. Ya, tapi kalau mau tradisional semuanya. Ya, itu di sisi penulisan. Kemudian juga ada beberapa penulisan yang di sini halaman 1 umpamanya itu ada akhlak pakai K seharusnya. Kemudian halaman 2 di paragraf pertama itu ada di dalam, di-nya itu dipisah. Kemudian jangan lupa juga masuk ke referensi. Referensi itu diusahakan kita 10 tahun itu udah terlalu lama sebenarnya ya. Jadi kalau 97 gitu ya, Alan belum lahir kayaknya tuh. Itu kalau bisa diganti. Bukan kalau bisa diganti saja. Jadi tahun 2000 aja itu sudah 20 tahun ya. Kalau bisa 2010 ke sini lah. Referensi itu, jadi jangan 2000 ke bawah itu kan udah lama banget nih, ada tahun 97, kemudian juga 2007 mungkin masih agak-agak mending ya. 2000 ada tadi bahkan ada yang 82 dan lain sebagainya itu diganti ya, diganti dengan ini ada tahun 87 gitu ya, saya baru lulus SMP nih kayaknya nih. Jadi yang berikutnya tadi itu adalah di referensi 10 tahun ke bawah itu dihilangkan, diusahakan. Ya, itu dari sisi penulisan. Tadi kalau yang ini ada tahun 81 juga saya baru 2 tahun nih. Halaman 33. Kalau ada kata berapa? Iya, masih jadi air gitu. Oke, halaman 21 juga ada di atas, sudah ditentukan di sini ya. Itu dari sisi penulisannya. Oke, yang kedua itu dari sisi slide-nya nanti kalau bisa, nanti kan slide-nya tadi walaupun saya tadi nggak terlalu konsentrasi, tapi slide-nya itu diusahakan tuh jangan banyak itu. Tulisan satu slide itu minimal itu 5 atau 3 aja, 3 baris, tidak boleh lebih. Ya, ini dari sisi presentasi karena dibiasakan. Itu udah tahu sebenarnya sih, cuma kena agak lupa kali. Jadi satu slide itu diusahakan itu 3 baris paling banyak, 1 halaman. Iya, 1 halaman. Itu kebanyakan. Atau 5 lah, kalau saya suka 5. Jadi tidak boleh lebih dari 5 baris. Kalau perlu bahkan tidak perlu menggunakan tulisan. Cukup pakai, saya tambahkan di sini betul berikan gambar atau bagan. Nah itu, jadi gambar-gambar di smart chart itu dia lebih bagus. Jadi gak usah pakai tulisan, kan biasa copy paste itu dari sisi tampilannya. Kemudian juga nanti performance kan nanti kan seorang guru nih, apalagi ke depan jadi master itu kan diusahakan harusnya itu memang ke depan itu jangan melihat slide kalau perlu. Kayak Pak Pur ini ke depan itu pokoknya udah di luar kepala semuanya tuh. Jadi presentasinya itu nanti kalau pas ujian tesisnya itu diusahakan jangan lihat komputer, jangan lihat slide. Lihat slide itu hanya sekilas saja untuk menunjukkan ini. Tapi memang kalau penelitian sendiri itu udah hafal.
sudah hafal, nggak perlu lagi lihat slide atau lihat komputer, itu nggak perlu lagi ya. Itu dari sisi performance-nya. Oke, yang terakhir dari sisi isinya nih. Jadi karena baru, nanti kita juga banyak bahasa agama itu banyak syafaatnya, tapi usahakan untuk semaksimal mungkin. Tadi pertama gini, dari judul dulu. Sebenarnya kemarin tuh saya nggak mempermasalahkan tentang mutu pembelajaran, tapi kok kayaknya memang agak karang pendidikan sekali gitu ya. Kalau umpamanya ditukar dengan optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan umpamanya kepuasan guru atau kepuasan pekerja atau staf, itu mungkin dia pendidikan itu nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kepuasan kerja itu udah banyak banget tuh. Ini juga sama kayaknya. Alat juga sama ya. Alat tentang apa? Etos kerja. Dengan apa hubungannya, korelasinya? Dengan kinerja produktivitas. Kalau ini kepuasan kerja aja. Jadi optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kepuasan kerja. Nanti kepuasan kerja itu udah banyak banget. Nah, karena kaitannya dengan itu, maka tadi pertama itu Ibu tesis tadi sebenarnya tesis kalau memang tadi mau ke WK, ke tesisnya mungkin agak susah ke WK atau apa kalau WK sekarang. Yang penting ada bukti, nanti di situ ada bukti kan sekarang tesis itu sudah banyak yang online. Online itu di-download, ini buktinya. Kalau perlu kita model sedikit di print, ini buktinya ada, ini ada, ini ada. Itu kalau mungkin kalau ditunjukkan di sini, nah itu nanti ditulisnya di mana, di literatur review. Literatur review itu adalah kajian terdahulu atau kajian yang relevan. Contohnya Abdul Rahman tahun 2017 telah melakukan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kepuasan kerja di sekolah menengah A umpamanya. Oh ini sama nih, ya udah, mari kita jalankan juga, kita copy paste dalam artian itu metodenya sama. Saya belum nanti bicara metode nih ya, metodenya sama, cuman kelasnya itu berbeda. Memang level paling rendah sih, tapi tidak apa-apa, yang penting paham bahwa ini nanti ada manfaatnya, gitu ya. Jadi dari sisi ininya itu untuk kajian terdahulu, tadi katakan 10, ya nggak apa 10. Mana kalau literatur itu sebenarnya 5 juga cukup. Tapi tadi untuk daftar pustakanya dengan yang lainnya biar kalau kita udah baca minimal tadi 5 atau 10 memang udah paham. Oh, saya tuh mau meneliti ini Papua, mamanya mau meneliti tentang apa koperasi. Cari aja tadi jurnal. Memang sekarang yang tren itu jurnal. Dan jurnal itu cari yang free aja, banyak banget. Ya di Moralef ada, kemudian di portal Garuda ada, di Google Scholar juga ada, banyak sekali. Sekarang yang free itu banyak, bahkan sekarang dengan corona ini banyak yang digratiskan malah. Yang digratiskan juga luar negeri kita juga nggak pakai juga sih, bukan nggak pakai, belum bisa memakai. Jadi Indonesia aja, gitu ya. Itu nanti di literatur review dan diletakkan di bab kedua. Ya setelah kerangka teori, ya itu dari judulnya. Kemudian nanti perlu ditajamkan lagi kalau catatan saya di sini adalah tadi Pak Bukhari mengatakan masalahnya ini apa ya? Gitu. Jadi di latarnya itu belum ditemukan, belum bahasanya itu belum teridentifikasi. Walaupun sudah ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah dapat ditemukan sebagai langkah awal dalam penelitiannya adalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan? Kalau dia sebenarnya bukan identifikasi, kalau ini sebenarnya hanya deskriptif saja. Oke, nggak apa-apa. Pertama, kemudian kemarin itu yang langkah-langkah manajemen itu digantikan langsung ini aja. Bagaimana optimalisasi manajemen ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi 2 saja. Nah, karena biasanya standarnya kalau pertanyaannya 2 maka tujuannya itu 2. Itu standar. Kalau profesor sebenarnya bisa bantah, bisa aja. Tapi kayaknya kita belum bisa bantahnya karena pertanyaannya 2, ya tujuannya 2, gitu ya. Kalau ada profesor nggak mesti. Bahkan profesor itu bilang nggak perlu pakai 1 pertanyaan saya udah cukup. Kenapa? Karena yang pertanyaan pertama itu nggak usah ditanyakan juga pasti akan dibahas, gitu kan? Jadi bagaimana pelaksanaan manajemen sumber daya manusia di sekolah menengah kejuruan Syahid? Ya itu pasti akan dibahas lah, nggak usah ditanyakan lagi. Nah jadi langsung ini aja. Bagaimana proses mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kepuasan kerja dari guru atau staf. Jadi salah satunya di Syahid. Nah gitu ya. Nah tadi kalau kaitan dengan tadi latarnya berarti harus tajam dan teridentifikasi. Oh ternyata tadi umpamanya kan bisa identifikasi itu bisa positif bisa negatif. Positif umpamanya ternyata guru-guru di Syahid itu sudah puas
Nah, kira-kira mereka puasnya itu apa? Apa karena manajemennya? Ingat, manajemen SDM juga nanti belum masuk ke teori manajemen SDM. Itu dari sisi apanya? Apakah dari sisi gajinya, ataukah dari sisi kenyamanannya, ataukah dari sisi mungkin ya secara hubungan industrialnya? Itu bisa lebih spesifik juga, ya. Jadi dari pertama itu latar belakang itu dipertajam dengan identifikasi masalah yang bagus, kemudian pertanyaannya itu 2, berarti ini juga adalah 2, kemudian tujuannya adalah 2. Manfaat ini nggak usah dibahas lah ya. Manfaat itu teoritis, praktis, standar, sistematika penulisan. Nah, tadi metode penelitian sudah bagus, landasan teoritik. Ini memang ada ini kan, tapi yang paling penting di bab kedua itu adalah salah satunya itu sebelum. Nah, setelah selesai ini itu ditambahkan dengan literatur review. Ya, saya kasih tahu ini nggak apa-apa, 5 aja Pak Bukhari. Karena di literatur itu 5 udah cukup. Iya. Ya 5. Sebenarnya sih nggak terbatas 5. Mau nyari-nyari ternyata nggak ada, cuma 3 ya 3 gitu kan. Tapi kan nggak mungkin 3 karena udah terlalu banyak penelitian tentang ini. Gitu ya. Itu di bab kedua. Jadi landasan teori itu nanti ditambahkan dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian ya ruang lingkup, kompensasi hubungan antar karyawan, disiplin, motivasi, pembinaan untuk pembelajaran. Nah, berarti untuk pembelajaran itu diganti dengan coba kepuasan kerja atau yang lainnya gitu ya. Kalau kepuasan kerja, jadi dia kelihatan banget manajemennya. Gitu. Kalau untuk pembelajaran kelihatan banget ke pendidikannya sebenarnya. Gitu. Oke, itu di bab kedua. Kemudian di bab ketiga, ini yang mungkin perlu belajar lagi. Nanti di bab tadi ada yang salah kayaknya pas presentasi itu ada ngomongin di bab kedua itu kok ngomongin tentang observasi, kemudian ngomongin tentang interview gitu ya. Itu di bab berapa sih? Tadi saya lihat itu di bab kedua ya. Metode tadi ya. Iya, itu kan sebenarnya metode. Dan itu pun sebenarnya dia bukan itu. Nah, oh ya, di halaman 40 ada kerangka teori, pengumpulan data, reduksi data. Dia sebenarnya dia masuknya ke metode. Jadi mungkin agak sedikit agak sedikit miss di situ kaitan dengan kerangka teori. Ya, kerangka teorinya itu. Termasuk nanti ngomongin yang triangulasi datanya. Baik. Jadi nanti di bab kedua itu tambahkan dengan literatur review, dengan kerangka teorinya itu diperbaiki sedikit. Nah, yang paling penting mungkin karena nanti hampir semua kampus itu wajib untuk ini Pak Bukhari. Ya. Jadi semua kampus itu wajib men-cite, mengutip karya dari dosennya. Ya, karya dari dosen jadi harus dikutip gitu. Jadi agak sedikit dipaksakan, itu harus ada. Nanti jadi semua sekarang itu semua tes yang ada di sini itu harus ada buku dari dosennya. Gitu. Di UIK juga sama, di semuanya itu sama. Di UIN juga sama ya. Ya, jadi harus sama. Nanti kita kasihkan ada bisa dipinjamkan buku-buku di sini untuk di citasi. Apalagi kaitan dengan SDM juga cukup banyak juga. Ya, jadi teori tentang manajemen SDM sendiri diperkuat. Termasuk tadi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di SMK Sahid. Ya, oke. Kemudian kita bicara tentang metode penelitian. Ini tadi mau pakai apa? Pakai kualitatif ya. Kualitatif ya. Nah, ini pentingnya ketika tadi ada literatur review, kita baca tesis orang itu udah tahu, oh ternyata orang ini pakai metode ini. Tadi kan metode yang digunakan oleh orang A, fulan adalah ini. Analisisnya menggunakan ini, kesimpulannya adalah ini. Nah, berarti udah saya pakai ini aja. Boleh nyontek dalam arti itu bukan, tapi menggunakan metode yang sama yang digunakan orang itu. Tapi kita paham kenapa? Karena objek penelitian juga berbeda. Nah, gitu ya. Jadi itu lebih bagus. Nah, kita lihat di metode penelitian. Saya sudah bahas juga metode penelitian, lokasi penelitian, masih bisa, waktu penelitian tadi sudah perbaiki, pendekatan penelitian. Ini bicara tentang kualitatif, kemudian nanti harus spesifik lagi. Ya, kenapa? Karena ketika bicara tentang jenis data penelitian, ya, ini pakai saya kebingung nih, apa namanya? Yang moleong ini ya. Kita ketemu mulung katanya itu. Ada yang salah nomor pertama dengan itu mulung dengan moleong itu. Moleong gitu ya. Itu nanti dibaca lagi. Kenapa? Karena dia terlalu umum.
nanti lebih spesifik lagi di buku tentang metode penelitian. Termasuk juga nanti ketika ditanya apa itu triangulasi, itu nggak paham. Jadi makanya kalau di minimal juga dalam satu tesis itu ada minimal ada 3 buku tentang metode penelitian biar paham, gitu ya. Buku metode penelitian, tapi ingat jangan gunakan metode penelitian yang pendidikan karena nanti berbeda, ilmunya itu berbeda. Jadi metode penelitian kualitatif, metode penelitian umpamanya ekonomi dan bisnis, itu dibaca. Kayaknya di sini soal ada deh, nanti boleh lihat di sini, ya. Nah, termasuk analisis data. Sebenarnya observasi, kemudian interview, dia bukan analisis, tetapi dia adalah teknik pengumpulan data, ya. Jadi observasi itu kan mengobservasi, melihat, ya. Kemudian interview berarti wawancara. Interview nanti lebih spesifik lagi, ya. Tadi tulisannya interview ada deep interview, interviewnya itu terstruktur atau tidak terstruktur atau semi terstruktur. Kemudian bagusnya lagi nanti kalau di proposal itu siapa yang akan diwawancara, siapa yang akan diinterview. Tapi nanti kalau di laporan berarti ini siapa nih? Oh, tadi karena kaitan dengan apa? Dengan kekuasaan kerja berarti guru. Guru itu ada berapa? Ada 20 umpamanya. Kita mau pakai sampling atau tidak? Atau apakah kita hanya kita mau ambil semuanya? Kalau kita ambil semuanya, pakai kuesioner. Nah, menganalisisnya itu baru analisis data. Itu jadi berbeda. Berarti nanti belajar apa sih analisis data itu? Datanya itu apa? Nah, nanti datanya ibu dapat dari mana datanya nih? Oh, observasi bisa, tapi dia kurang mendalam. Interview, oh dia lebih mendalam. Kemudian mungkin ada studi dokumentasi di sini. Ya, ini kan lihat nih dokumentasi halaman 47. Sebagai salah satu teknik pengumpul data adalah teknik dokumentasi. Ya kan, dia dari pengumpulan data bukan analisis data. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data oleh satu termasuk juga buku-buku yang terdapat teori dalil hukum yang terkait dengan masalah penelitian. Ini 93 kalau bisa diganti ya. Dokumen penelitian sudah belajar bisa berbentuk tulisan gambar atau karya monumental dari seseorang. Oke, ini lebih dicontohkan. Jadi gini, observasi. Yang A nomor 1, observasi kesahihan itu kapan saja, itu dituliskan, gitu ya. Kemudian wawancara ini nanti udah jadi tesis ya, Kalau ini berarti akan. Tesis, interview, wawancara dengan siapa? Dengan guru. 1, 2, 3, 4, 5. Wawancara doang atau ada kuesioner? Nah, kalau wawancara susah di dalam kuesioner aja, diisi kuesioner mau pakai apa? Pakai kertas atau pakai Google Form? Sebutkan di situ. Itu dokumentasi kita mau melihat apa nih? Melihat umpamanya kehadiran guru, kemudian mungkin lihat juga dari survei dari pesantren, dari sekolahan setelah pembelajaran. Itu bisa juga, itu adalah data atau analis untuk observasi wawancara dengan teknik pengumpulan data. Berarti sini nanti diganti analisis datanya itu mau pakai apa? Nah, analisis data ditentukan oleh apa? Oleh datanya itu seperti apa? Bisa jadi nanti, jadi kita pilihan kuantitatif atau kualitatif itu sebenarnya tergantung dari objek data yang kita terkumpulkan. Nah, gitu ya. Jadi nggak mesti sebenarnya, karena kita udah tahu ini adalah kualitatif saja, bisa, gitu ya. Tapi ternyata pas lihat datanya ini kayaknya nggak bisa dipakai kualitatif, harus pakai kuantitatif. Nah, itu juga dipastikan itu juga. Oke, kebanyakan kayaknya ya. Terakhir sekali daftar pustaka ini tulisannya dibuat bagus. Tadi ngikutin petunjuk juga ya. Jadi judul itu miring, kan? Nama itu di belakang, nama belakang itu di depan, kemudian juga di ABCD-nya. Ini kayaknya gak ABCD nih. Terus ini ngopinya itu kurang smart nih kayaknya nih. Ada Jakarta dan dia pustaka utama belum, kurang enter nih kayaknya. Tapi yang paling fatal ini masih bisa lah masuk. Yang paling fatal tadi yang Bapak Kori bilang, jangan sampai di body itu ada, di teks itu ada, tapi di daftar pustaka itu nggak ada. Atau daftar pustaka ada atau nggak ada, sini nggak ada.